نعم الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العالمين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى رحمن أمطار هذا المسجد المبارك ثم إلى روح والدينا ووالدين وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام نووي البنتاني ثم إلى روح الشيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله محمد يوزر بن محمد صالح شيخنا حاجي منصور وأماتك الفقيرة زوجتي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'i'un min hadrin wa sohbatus salihina wa hifdzul dhunubil madiyah wa qasrul amali. Ada 4 perkara termasuk bagian cahaya hati. Pertama, perut yang kosong karena kehati-hatian, perut yang lapar karena kewaspadaan. Kedua, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ketiga, menjaga dosa-dosa yang lalu. Dan keempat, angan-angan yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, ini kelanjutan dari makalah yang lalu, makalah yang ke-13. Ada 4 perkara termasuk bagian dari cahaya hati, terangnya hati. Karena hati menjadi dinamo penggerak untuk orang beramal. Kalau hatinya bermasalah, hatinya rusak, hatinya ada benih-benih kemaksiatan, maka akan berpengaruh kepada tutur kata dan perilaku seseorang.
Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada gumpalan. Bila gumpalan ini baik, maka baiklah perilakunya, baiklah pola pikirnya, baiklah nalarnya, baiklah perilakunya. Tapi bila gumpalan di dalam diri manusia ini buruk, ada borok, ada koreng, ada sesuatu yang berbahaya hingga menjadi rusak, maka akan berpengaruh kepada tingkah laku seseorang. Apa gumpalan itu? Wahyal qalbu. Ala wahyal qalbu. Itulah hati. Tadi saya katakan bahwa hati menjadi dinamo penggerak. Kita alhamdulillah Allah tentukan bisa datang ke majelis ini, sholat berjamaah, karena hati kita produktif, hati kita menggerakkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mahal, harus kita jaga ini. Di antara penjagaan hati kita, tentunya dengan kemauan tinggi dari kita jaga dengan amal-amal perbuatan yang soleh, dan kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kami dari sisimu rahmat. Engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat itu. Itulah hati kita. Dia menjadi mercusuar untuk seseorang beramal, hati tadi itu. Maka ini yang harus kita jaga. Bagian dari cahaya hati, pertama, batnun ja'iun, perut lapar, kosongkan perut. Artinya pada saat datang kalau kewajiban itu Ramadan, tidak ada ditunda-tunda. Apalagi bagi mereka yang biasa dengan Senin Kemis, dengan ayyamul bidnya, ini dijaga banget untuk perut kosong itu. Karena perut kosong akan melahirkan kepekaan. Perut kosong akan ada sense of belonging dengan lingkungan. Begini rasanya lapar, bagaimana saudara-saudara saya yang berhari-hari tidak makan. Itu juga dorongan dari hati nurani kita. Karena itu setiap sholat 5 waktu, sujud terakhir, kita boleh agak lama dengan membaca doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk selalu mentaati agamamu, untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu dekat hamba dengan Allah, utamanya ketika sujud. Nah, jadikan sujud terakhir setiap sholat 5 waktu untuk tidak terlalu lama, paling 1 menit membaca doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu yang pertama, cahaya hati, batnun ja'iun min hadrin, ay li ajli tayaqquzin wa ta'ahubin. yakni kosong perut itu karena kewaspadaan. Karena sekarang juga banyak orang yang terpapar, anak-anak menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia karena COVID-19. Ya.
maka ada kepekaan sosial wa ta'ahub, mempersiapkan itu. Yang kedua, termasuk cahaya hati ini, suhbatus solihin, ayil khalisina min kulli fasadin, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Definisi orang yang soleh sering saya ingatkan, al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadih, orang yang menegakkan hak-hak dengan Allah dan hak-hak dengan manusia, dengan hamba, dengan makhluk, termasuk dengan lingkungan. Dia bersahabat dengan itu. Karena orang diterpengaruhi kepada siapa teman dekat dia, itu akan dipengaruhi. Untuk mengetahui seseorang tentang profilnya, tentang biodatanya, kita nggak usah jauh-jauh nanya kepada yang lain, siapa teman dekatnya. Nggak usah kepada yang bersangkutan. Kalau sekarang bilang siapa soulmate-nya itu, ya. Di situ bisa mendapatkan info terhadap orang itu. Apalagi dalam dunia pendidikan, ada namanya tripusat pendidikan. Bagaimana kelakuan dia di rumah, bagaimana di masyarakat, bagaimana di sekolah. Maka controlling dari orang tua bila ingin mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh. Kita jangan merasa anteng, jangan merasa betah bila anak kita di kamar sendiri tidak ada masalah. Ternyata banyak hal-hal yang mencurigakan. Kita harus tahu di mana lingkungannya, kepada siapa dia bersahabat, di mana sekolahnya. Kita sebagai orang tua itu harus menjadi tanggung jawab kita, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan. Kita pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di majelis taklim, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kamu jadi pengurus, apakah suka hadir, apa memang sekedar pengurus saja? Kamu jadi pengurus masjid, apakah berjamaah di masjid atau namanya saja? Kamu di masjid, apa kontribusi kamu kepada masjid? Jangan masjid memberikan sesuatu kepada kamu, umpamanya, itu semuanya akan ditanya. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Ya. Ay khalisin min kulli fasad, bersih dari setiap-tiap yang merusak, gitu kan. Yang ketiga termasuk cahaya hati, hifdzu dzunubil madiyah bi an yatadzakkaraha ma'an nadam. Artinya dia mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu disertai dengan penyesalan. Ya Allah, masa jahiliyah saya dulu, maha kelam saya, masa yang penuh dengan gejolak-gejolak hawa nafsu. Dia sedih memikirkan itu. Dia menyesal, dia istighfar. Akhirnya tanpa terasa ada linangan air mata yang membasahi kedua pipinya. Nah, itu juga bagian dari cahaya hati, ya. Yang ketiga, wa qasrul amal, pendekin angan-angan. Artinya jangan hidupnya ini banyak ngelamun, andaikan, misalkan, jikalau. Harus dia berbuat, jadi jangan angan-angan. Gantungkan cita-cita setinggi langit boleh, tapi diiringi dengan kemampuan kita untuk menuju ke arah itu. Dalam makalah dikatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu semua mengharapkan keselamatan, namun jalan keselamatan tidak kamu tempuh. Mana bisa selamat, kepengen doang selamat, walaupun namanya selamat riyadi. Kalau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju keselamatan dunia akhirat, nggak bakal selamat. Mana mungkin kapal laut berjalan di jalanan tol? Itu dalam makalah ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi.
Kita kepengen ke surga, kepengen dekat Rasulullah, ya berselawat, utamanya pada hari Jumat. Kita ingin mendapatkan kenikmatan, ya dekati orang-orang soleh, bersahabat dengan majelis taklim, bersahabat dengan masjid, gitu kan. Sedikitkan angan-angan, berbuat apa yang kita mampu. Ya. Jangan menjadi daftar keinginan, tapi daftar kebutuhan kita. Gitu kan. Nah, itu 4 hal yang bisa menerangi hati ini. Qala Abu Thayyib, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullah samaniyata asya'a. Berkata Abu Thayyib, siapa yang duduk, siapa yang berintegrasi kalau sekarang ini bersama dengan 8 komponen masyarakat, Allah tambahkan 8 sesuatu. Ini lagi-lagi masalah pergaulan, masalah integritas, masalah kongko kita sama siapa teman kongko kita. Pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu bad-dunya war-raghbata fiha. Siapa yang duduk, siapa yang bergaul bersama orang-orang kaya, padahal dia nggak kaya, tapi tempat nongkrongnya bersama orang-orang kaya, zadahullah, nanti Allah tambahkan dia hubbad dunya, orang yang cinta dengan dunia, cinta dengan glamor, cinta dengan kemewahan, padahal dia kagak mewah, habis bergaulnya sama orang-orang beken, bergaulnya sama orang-orang elit, padahal elit kan ekonomi sulit, gitu kan. Waraghbah fiha, jadi terangsang, termotivasi untuk selalu dia cinta kepada kemewahan, cinta kepada kemegahan, sehingga nggak ngukur dirinya. Gue ini anak kampung, gitu kan. Jangan gaya hidupnya kayak orang-orang selebritis, gitu kan. Jadi kita harus ngaca diri, lihat iga kita, belum nyampe itu kalau kita. Nah, itu otokritik, kita ngomelin diri kita, ibda binafsi. Jadi lihat teman-teman bergaul kita, coba lihat orang kalau bertemannya, bersahabatnya dengan orang-orang kaya, gaya hidupnya lain. Ya, mobil kadang-kadang gonta-ganti, padahal rental. Ya, bisa saja gitu terjadi, gitu kan. Kan memang gaya, gitu kan, gaya hidupnya. Ya. Wa man jalasa, yang kedua, ma'al fuqara'i hasalalahu syukru war ridha bi kismatillah ta'ala. Siapa yang bergaul bersama orang-orang fakir, maka selalu dia menghasilkan rasa syukur dan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lintas pergaulan dia kepada semua orang, tapi lebih banyak kepada fakir miskin. Dia ingin mendengar keluhannya, kalau bisa dia membantu. Maka dengan sering-sering bergaul dengan orang-orang fakir, dia selalu menjadi orang yang bersyukur dan ridha dengan pemberian Allah kepadanya. Alhamdulillah, ternyata saya dari segi ekonomi masih lumayan, karena dia tahu. Tapi kalau tadi bergaul sama orang-orang kaya, dia nggak bakal tahu penderitaan orang-orang miskin. Iman kita dianggap belum sempurna. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah seorang kita, manakala di malam hari kita sudah merasa kenyang, tapi tetangga kita meraung kelaparan. Walaupun beda agama, kita mesti tolong. Itu warna Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi juga kita nggak kompromi dengan kemaksiatan. Itu dengan bergaul, duduk bareng, ya, ngobrol bareng dengan orang-orang fakir. Karena ini doa yang mungkin kita nggak ikutin. Rasulullah doanya Allahumma hyina miskinan wa amitni miskinan wa ba'as ma'a zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang yang miskin dari sisi ekonomi. Ya. Matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi yang kita nggak ikutin. Adakah kita doa kepengen miskin? Kita pengen rezeki yang halal, yang banyak, yang berlimpah-limpah, gitu kan, ya. Itu doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang yang sedikit harta,
Ketika ditanya, wah nggak masalah, udah langsung masuk surga. Tapi kalau yang kaya dari mana, kemana? Apakah dari jalan yang wajar atau jalan yang kurang ajar? Dia kan berhitung, saya jadi anggota DPR keluar 5M, nungguin 5 tahun nggak bakal keudak ini. Maka mendukunglah kebijakan-kebijakan yang keliru yang menyengsarakan masyarakat. Yang penting duit dia kembali. Ya. Ada bulanan, ada duit sidang, ada duit menghadapi untuk audiensnya. Ya, belum lagi yang lain-lain. Nah, dia akan berhitung seperti itu. Tapi itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man jalasa ma'as sultan zadahullahul qaswata wal kibra. Siapa yang bergaul dengan penguasa, dengan sultan, dengan pejabat selalu sehari-hari seperti itu, Allah tambahkan kekerasan di hatinya dan kesombongan. Orang pada umumnya, walaupun tidak mutlak, pada umumnya bisa jadi sombong karena jabatan, bisa sombong karena keturunan, bisa sombong karena kekayaan. Nah, dia sehari-hari dengan sultan, dia sehari-hari dengan penguasa, padahal dia nggak penguasa. Nanti Allah tambahkan di hatinya itu keras, nggak peka dengan lingkungan, dan sombong, dia terbawa itu, hanyut dengan gelombang. Sedangkan kita harus berusaha, kita hidup jangan ngikuti zaman kalau zaman itu rusak ya. Tapi juga jangan berlawanan dengan arus. Jangan ngikutin arus, tapi jangan bertabrakan dengan arus, tapi bagaimana memanfaatkan arus. Ini gelombang terlalu luar biasa. Kalau kita sendirian, wah, tenggelam. Tapi kita nggak bakal ngikutin, karena bakal nganyut nanti. Nah, berselancarlah di atas gelombang. Artinya manfaatkan celah-celah itu untuk kemaslahatan umat. Apa-apa yang dia ingin perjuangkan harus rasional dan harus ada data dan faktanya. Jangan nuduh orang pembohong, gubernur pembohong, buktinya punya gak? Datanya ada gak? Udah, kalau memang nggak mampu bermain, ya udah main band aja udah gitu kan ya. Nah, itu juga kan menjadi bagian karena memang kesehari-hari berdekatan dengan sultan. Ya. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahul jahla wasyahwat. Siapa yang bergaul sehari-harinya bersama perempuan, Allah tambahkan kebodohan dalam agama ya, karena dia bergelut dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, dan pasti ada syahwatnya di situ. Kan terjadi very koloso itu, nyerempet bahaya ya. Kepada siapa tadi dia itu berteman. Wa man jalasa ma'asibyan. Kalau dia juga bergaul sama anak-anak, Allah tambahkan minal lahwi, kepengennya bermain-main saja. Habis sehari-hari bertemannya sama anak-anak, berteman sama bocah melulu gitu kan. Dia akan terbawa itu. Ya, kita sudah ini harus lintas sektoral. Saat kita bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan yang sebaya, sehingga kita multi manfaat. Kita bisa menyesuaikan, mengikuti irama itu. Bukan berarti kita pelintat-pelintut, tapi tahu kepada siapa. Bab Nabi bersabda, kalim khotibinas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar intelektual mereka itu. Artinya kita lihat kepada siapa kita bergaul. Rasulullah kalau ketemu anak-anak duduk biar sejajar sama anak-anak gitu kan. Paling enggak lututnya di ini kan. Nah, itu kepada Rasulullah juga menggendong cucunya. Ya, akan larut dengan itu. Karena irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di muka bumi ini, termasuk sama anak, termasuk sama cucu.
Bapak-bapak yang rasakan. Sekarang lebih sayang sama cucu, bukan lagi sama anak. Yang ditanyain cucu, yang dikangenin cucu, gitu kan. Karena memang itu dunianya seperti itu. Wa man jalasa ma'al fusaq izdada minal jaraati ala dzunubi wa taswifit taubati. Siapa yang bergaul bersama orang-orang fasik, Allah tambahkan keberanian berbuat dosa dan menunda-nunda taubat. Kalau bergaulnya sama orang-orang fasik, fasik ini keluar dari ketaatan kepada dia muslim, tapi lebih banyak maksiatnya, ya. Itu pasti orang terbentuk itu kepada siapa teman bergaulnya itu. Dia ada keberanian melakukan dosa-dosa, nggak merasa salah, nggak merasa takut dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Wa man jalasa ma'as solihin isdada raghbata fit ta'ah. Yang ketujuh, siapa yang bergaul bersama orang-orang yang soleh, Allah tambahkan kegemaran untuk mentaati Allah. Dia berteman dengan ulama, walaupun dia tidak ulama, insya Allah anak turunannya menjadi ulama. Dia bergaul dengan orang yang ahli ibadah, bergaul dengan anak pengajian, pasti nanti bertambah hatinya untuk mentaati Allah. Orang ada juga masuk Islam karena di teman bergaulnya orang-orang Islam. Begitupun sebaliknya, tidak rasional, ya. Dia masuk agama tertentu dari Islam karena memang nggak dididik nilai-nilai keimanan. Na'udzubillah. Padahal agama Islam agama yang rasional. Pendekatan kita pendekatan rasional, ya. Kitab suci kita tidak terkontaminasi, gitu kan, dengan pandangan-pandangan manusia. Pandangan Rasulullah saja di Quran itu yang utuh, yang belum ditafsirkan tidak ada, semuanya murni kalam Allah. Kalam Rasulullah ada dalam hadis, ya. Ini dijaga keutuhannya. Dan penyusunan kitab suci selagi Nabi Muhammad ada dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Artinya di situ memang otentik. Apa yang ditulis nabinya yang bersangkutan masih ada. Kalau kitab lain kan tidak, gitu kan. Bagaimana dia bisa berkata ini dan nggak ketemu sama orang yang bersangkutan? Kalau Utsman bin Affan tulis-tulis, Rasulullah baca, oh cocok. Dan itu lebih ilmiah. Pendekatan ilmiah itu dari situ saja sudah terjaga. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi, mukjizat yang masih ada walaupun Rasulullahnya sudah tidak ada, ya. Yang kedelapan, wa man jalasa ma'al ulama isdada minal ilmi wal amali. Siapa yang bergaul bersama alim ulama, Allah tambahkan keilmuan dan amalnya. Selalu ingin ngaji, selalu ingin mudzakarah, selalu ingin istighosah, selalu ingin mencari amal-amalan yang Allah redhoi karena kedekatan dia kepada ulama, kedekatan dia kepada ahli ibadah itu berpengaruh, ya. Wal maqalatur rabi'ata asyar an Hatimil Asam rahmatullah alaih annahu qol manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibah. Makalah yang ke-14 dari Hatim Al-Asam rahmatullah menyertainya, bahwasanya dia berkata, siapa yang mengaku melakukan 4 hal, 4 sifat, tapi tidak ada 4 sifat sebagai pendorongnya, maka pengakuannya itu dusta. Fala tuqbalu, tidak diterima pengakuannya itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, min bahril khafif, dari bahar yang ringan. In takun farisan fakun ka'aliyin, au takun syairan fakun kabni hani. Kullu may yadda'i bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihani. Jika kamu menjadi seorang penunggang kuda, jadilah seperti Sayyidina Ali. Atau jadilah kamu seorang penyair, maka jadilah seperti Ibnu Hani. Tiap-tiap orang yang mengaku
padahal dia tidak memiliki apa yang diakui itu, dia telah didustakan oleh saksi-saksi ketika ada ujian. Artinya ini gini, kita jangan tanggung-tanggung untuk mencari sesuatu. Kalau kamu profesinya penunggang kuda, jangan sampai di situ. Profesional, jadi penunggang kuda seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mahir main kuda, mahir main pedang, gitu kan. Artinya jangan tanggung-tanggung. Atau kamu menjadi penyair, jadilah penyair yang berkualitas seperti Ibnu Hani. Kalau sekarang Indonesia, jadilah seperti Rendra. Ya. Itu yang menggelutinya tidak setengah-setengah. Nah, tiap-tiap orang yang mengaku padahal dia tidak ada dari apa yang diakui itu, maka dia telah dibohongi oleh saksi-saksi ketika mendapatkan ujian. Itu sekedar orang mencari sesuatu, wah ini orang hebat, ini tokoh, padahal nggak ada disiplin ilmu yang dia miliki dengan itu. Manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah ta'ala fada'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta Allah padahal tidak berhenti melakukan perbuatan-perbuatan haram, maka pengakuannya menjadi dusta. Li jaraatihi ala qurbi hamahu ta'ala, karena keberaniannya dia mendekatkan larangan-larangan Allah. Di mulutnya saya cinta Allah, saya cinta Islam, saya anak haji, tapi kesehariannya, body language-nya, perbuatan-perbuatannya menunjukkan perbuatan yang haram. Di hadapan orang Islam dia pura-pura menunjukkan keislamannya, di belakang orang Islam habis dikemplangin orang Islam. Maka pendusta orang ini, ya, jangan didekati orang ini. Ngaku-ngaku doang cinta sama Allah. Kita jangan ngaku-ngaku, biar orang yang mengakui. Kalau dia mengakui dirinya sendiri berarti kan subjektif. Saya berjasa, saya kaya, saya orang nomor 1. Nggak ada orang kalau bicara dirinya yang nomor 2, pasti nomor 1. Nah, itu kan udah jadi ego. Itu kan udah jadi melahirkan kesombongan. Ya. Kita kalau bicara jangan saya, jangan kami, tapi kita, apalagi organisasi. Keputusan bukan keputusan saya, keputusan kita. Kalau bicara organisasi jangan ana tapi nahnu, kami, gitu kan. Jadi nggak boleh apa-apa bagaimana saya, keputusan di tangan saya. Sombong ini orang. Islam memerintahkan wasyawirhum fil amr. Ya, musyawarahlah dalam segala urusan, gitu kan. Wa man idda'a hubban nabi alaihi salatu wassalam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Siapa saja yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi benci sama fakir miskin, pengakuannya itu bohong. Saya cinta Rasulullah, saya cinta habaib, saya cinta zuriyah Rasul, tapi mau orang fakir, orang miskin gedek banget. Nggak mau dibantu, nggak mau ditolong, bohong itu pengakuannya itu. Kenapa? Karena Rasulullah cinta pada fakir miskin. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Adalah sosok baginda Rasul cinta kepada fakir miskin karena Rasulullah miskin. Cinta kepada fakir miskin, duduk bersama kepada fakir miskin. Tadi doanya saja minta menjadi orang miskin dan dibangkitkan minta bersama orang-orang miskin. Itu kan. Jadi bohong kalau orang ngaku cinta Rasul tapi benci sama fakir miskin, artinya tidak memberikan perhatian, tidak memberikan sentuhan kepada fakir miskin, bohong itu. Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya fakir miskin itu orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul. Lihat di Al-Barzanji itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqau thawbahu wa yahlubu syatahu wa yuhibbul fuqara wal masakin. Adalah sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadu. Saking tawadunya kalau ingin minum susu diperahnya susu kambing sendiri. Terompahnya rusak dibenerin, bajunya robek dijahit sendiri. Itu pemimpin. Cinta kepada fakir miskin. Itu tertera di dalam Al-Barzanji itu. Wa man idda'ahu bal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzibun. Siapa saja ngaku-ngaku cinta sama sorga, pengen masuk ke dalam sorga, tapi sedekah kagak pernah, maka pengakuannya itu juga bohong. Karena sorga itu mahal tiketnya, gitu kan.
Ya. Nggak murah, mahal. Masuk ke dalam surga didindingi apa-apa yang kita tidak suka. Siapa yang suka pagi-pagi harus sholat subuh, harus dengerin pengajian, tapi kita lawan. Sudah terbiasa, enak kita. Ada sesuatu yang hilang manakala kita sholat subuh nggak berjamaah, padahal nggak disengaja. Karena sudah menjadi kebiasaan kita untuk itu. Tetapi kalau orang yang nggak terbiasa, susah bangun subuh, ya. Susah untuk duduk ngaji seperti ini. Padahal di situ ada sebuah pengakuan kalau dia cinta surga, dia sedekah, utamanya pada hari Jumat, ya. Kalau tidak, fada'wahu kadzibun, ya. Yang terakhir, wa manidda'a khaufan nar wa lam yantahi anidz dzunub fada'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku takut sama neraka tapi nggak berhenti melakukan dosa-dosa, masih terus jadi bandar togel, gitu, masih terus bergelimang menjadi perantara perbuatan-perbuatan dosa, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya dusta, ya. Dikuatkan dengan hadis Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat, neraka didindingi yang syahwat, yang enak-enak. Silakan ikutin yang enak-enak, tapi jurusannya itu lempengannya neraka. Malam-malam dugem, duduk gemeter di Gajah Mada gitu kan, ya. Bergaul dengan orang-orang yang enggak benar, ya, silakan neraka. Tidur, minum, silakan ikutin, itu syahwat, tapi lempengannya neraka itu, ya. Wa hujibatil jannah bil makarih, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Tapi surga didindingi apa-apa yang kita nggak suka. Sholat subuh nggak suka, tapi biasakan untuk itu. Baca Quran, zikirnya nggak enak, tapi lawan karena itu menuju surga. Ya, nggak gampang. Segitu saja kalau bukan rahmat Allah, nggak bisa kita masuk ke dalam surga. Karena bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Namun dengan sholat subuh berjamaah, dengan kita ngaji, dengan kita sedekah, dengan silaturahim, itu pasti mendapatkan rahmat. Nah, identik rahmat dengan Allah masukkan kita ke dalam surga. Wa hadza min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam fi dzammi syahawat. Dan ini dari himpunan-himpunan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela syahwat. Wa fil haddi 'ala ta'at, dan mendorong orang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faqanahu sallallahu alaihi wasallam qol, seakan-akan Rasul bersabda, la yusallu ilal jannah illa birtikabil masyaqqat, tidak sampai ke dalam surga kecuali dengan melakukan hal-hal yang sulit, ya. Wala ilan nar illa bi taati syahawat, dan tidak pula orang masuk neraka kecuali dia mengikuti hawa nafsunya itu. Faman kharaqal hijaba dakhala, siapa yang merobek-robek hijab, tutupan, pasti dia mau masuk ke situ, gitu kan. Nah, sekarang dia merobek-robek, dilawan itu segala kesegedan, segala kemalasan untuk mentaati Allah, pasti dia masuk ke dalam surga. Begitu pula neraka, dia mengikuti hawa nafsunya, dia robek-robek itu celah-celah hijab-hijab, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita bisa dapat mengamalkan walaupun menurut kadar kesanggupan kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal maqalatul khamisata asyar. Ya, silakan. Agak kerasan dikit. Nah. Ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kerjakan untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Artinya cari itu. Kita ingin kesenangan dunia, cari. Kita ikhtiar,
kita bekerja, kita ngajar, kita berkreasi, kita mendirikan menggerakkan ekonomi umat. Jadi cari rahmat itu. Di mana adanya si rahmat itu? Kita cari, iya. Jadi nggak boleh kita statis, apalagi apatis. Kita harus dinamis, bergerak. Cari itu kan. Wa'mal li akhiratika. Begitu pula cari, beramal untuk kesenangan akhirat kamu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok pagi. Artinya dalam hal ini nih jangan salah pasang baut. Jangan salah minum obat. Ketika lagi kerja, ketika lagi ngobek, ketika lagi dagang ingat mati. Kagak semangat jadinya. Ketika lagi ngobek, ketika lagi kerja seakan-akan hidup selama-lamanya sebagai motivasi untuk mencari yang halal. Kalau umat Islam kan cukup, umat Islam duitnya banyak, bikin masjid, bikin majelis taklim, bikin maulid, nggak perlu minta duit di lampu merah, semuanya tergerak orang untuk itu. Berarti cari rahmat itu. Begitu pula untuk akhirat, wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhirat kamu. Seakan-akan mati besok pagi, ketika sholat, ketika ngaji, seakan-akan ini ngaji yang terakhir, seakan-akan sholat yang terakhir, biar kita khusyuk, biar kita konsen seperti itu. Tapi kalau kita lagi sholat, lagi zikir, ingat dunia, kagak konsentrasi, kagak fokus. Maka saya bilang tadi, jangan salah pasang baut, jangan salah minum obat, gitu kan. Lagi sakit mencret umpamanya, dia minumnya obatnya obat tentang darah tinggi, kan kagak nyambung gitu kan. Lagi darah tinggi minum obat mencret, itu jadi nggak nyambung gitu. Ya. Jadi cari rahmat itu. Ya. Ya, silakan.